Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan mendemonstrasikan pengerjaan modul Superhero API menggunakan Flutter hingga bab 3. Saya Ibnu Nazar akan menjelaskan bagian pertama, yaitu setup project dan pembuatan user interface. Halaman utama. Pertama-tama, kami membuat project Flutter dengan nama Superhero Mode menggunakan perintah Flutter create superhero mode di terminal. Terus setelah terbuat, struktur folder yang kami siapkan di dalam folder lib adalah main dart, main screen dart, create mode, screen dart, dan folder model yang berisi file hero dart untuk menyimpan model data dari API. Selanjutnya, kami menambahkan package HTTP menggunakan perintah flutter pub add HTTP di terminal. Karena package ini dibutuhkan untuk melakukan pemanggilan API di bagian selanjutnya. Terus di file main.dart mendefinisikan routing aplikasi. Terdapat dua rute utama, yaitu main screen sebagai halaman awal dan create mode screen sebagai halaman pencarian hero. Routing ini penting agar navigasi antar halaman bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya serahkan ke Abdul Arfan untuk menjelaskan detail pembuatan UI di main screen Dart. Oke, terima kasih Ibnu. Saya Abdul Arfan. Di sini saya akan menjelaskan detail pembuatan user interface di file main_screen.dart. Nah, di bagian atas kelas main screen state, kami mendeklarasikan dua variabel. Variabel yang pertama itu image profile. Jadi tugas di sini itu menyimpan URL gambar profile yang akan ditampilkan di circle avatar. Nah, kami menggunakan tipe dynamic untuk my display name karena nantinya data ini akan diambil dari Firebase yang bisa bermacam tipe datanya. Nah, untuk struktur widget tree-nya kami menggunakan PopScope yaitu untuk menonaktifkan tombol back system Android mencegah bug saat logout. Dan selanjutnya yaitu scaffold sebagai kerangka dasar halaman, save area agar konten tidak tertutup status bar, dan padding dengan add incent symmetric horizontal 24 ini itu memberi jarak 24 pixel dari kiri dan kanan layar. Dan selanjutnya yaitu center untuk memusatkan konten dan kolom itu untuk menyusun widget secara vertikal. Nah, untuk menampilkan foto profil, kami menggunakan widget circle avatar dengan radius 80. Gambar diambil dari URL menggunakan network image. Widget ini secara default berbentuk lingkaran sehingga cocok untuk foto profil. Nah, lalu ada dua widget teks. Yang pertama itu menampilkan nama user dengan string interpolation, yaitu my display name, dan yang kedua itu menampilkan moods. Nah, di bagian bawah itu ada widget row yang dibungkus expanded berisi 3 icon button. Icon yang pertama itu icon settings untuk mengatur profile, icon yang kedua itu icon person, add untuk navigasi ke halaman create modes, dan yang ketiga itu icon power setting new untuk logout. Nah, expanded digunakan agar ROM mengisi sisa ruang kosong di bawah sehingga ketiga icon berada di paling bawah layar. Nah, di sini ada hasil outputnya. Di HP terlihat foto profile teks, nama user, text dan 3 icon di bagian bawah layar itu. Nah, selanjutnya yaitu saya serahkan ke Dimas untuk bagian kedua. Oh ya, oke. Yang pertama, jadi di sini saya mau bahas tentang pemanggilan superhero API. Nah, ini kita coba lihat. Kita itu pakai tekniknya. Yang pertama itu kita daftarin superhero API.com-nya pakai GitHub. Itu kita pakai metodenya yang access token. Nah, access token ini bisa panggil data dari API-nya. Dilihat dari URL-nya itu, kalau kita masukin URL https www.superapi.com pakai api.php, terus habis itu kita masukin tokennya juga di situ. Nah, nanti akan muncul JSON. JSON-nya ini tuh respon dari URL yang kita kasih tadi, key
dengan eh, tanda yang bisa kita lihat itu respon titik dua sukses. Nah, artinya token itu valid dan API yang kita buat bisa diakses. Nah, data itu dikembalikan lagi dengan informasi lengkap tentang hero termasuk nama, power start, biografi, dan URL. Nah, habis itu kalau kita lihat yang di Android manifest.xml-nya, itu juga sebelum manggil API ada satu hal penting yang dilakukan. Itu kita bukain Android manifest.xml. Nah, di situ eh, kita itu bahas kalau misalnya si sebelum manggil API ada satu hal penting yang dilakukan, yaitu manggil yang tadi itu Android Manifest XML. Tanpa aplikasi ini kita nggak bisa akses sama sekali. Jadi kita buka create mode, screen dart itu tunjuk metodenya get data. Nah, di create mode screen dart yang di file itu kita buat metodenya get data itu bersifat asinkron. Jadi untuk panggil API-nya bisa dilihat yang di bagian future, habis itu ada hero data, get data. Nah, di bagian itu code untuk kita panggil API-nya. Nah, metode ini tuh dipakai menggunakan keyword asinkron yang tadi dengan await. Jadi karena panggilan API-nya itu sifatnya asinkronus, artinya nggak langsung. Jadi kita tunggu servernya itu respon dulu. Kalau code statusnya 200 itu berarti berhasil. Kalau datanya di decode dari JSON menjadi objek hero data. Nah, kalau gagal itu biasanya akan ada throw exception. Oke, sekarang kita lanjut di bagian 3 dibahas sama Abdul Zidan. Oke, selanjutnya saya Muhammad Abdullah Zidan akan menjelaskan bagian 3, yaitu menampilkan data dari API ke user interface. Pertama, kami membuat model data di file hero.dart. Nah, jadi model ini berfungsi sebagai cetakan untuk menyimpan data JSON yang kita terima dari API. Nah, selanjutnya itu kita hanya mengambil field yang dibutuhkan saja, yaitu ID, name, dan image. Nah, kemudian tanda koma artinya itu nilai tersebut bisa null. Nah, ini penting untuk menghindari error saat data dari API tidak lengkap. Nah, kemudian untuk menampilkan data di UI, kami menggunakan widget Future Builder. Nah, jadi widget ini khusus untuk menangani data yang bersifat future atau asynchronous. Nah, Future Builder ini punya dua parameter utama. Yang pertama itu di futurnya itu diisi dengan metode get data yang mengembalikan future. Kemudian di builder fungsi untuk membangun UI berdasarkan state data. Kemudian di dalam builder kami cek apakah data sudah tersedia menggunakan snapshot.hashData. Jika sudah ada data, tampilkan list view.builder. Nah, jika masih loading, tampilkan circular progress indicator. Nah, jika belum search, tampilan text search your hero first. Kemudian di list view.builder akan generate card sebanyak jumlah hasil pencarian dari API. Setiap card berisi gambar hero atau ikon person jika gambar gagal load, kemudian nama hero. Kemudian ini demonya. Kami ketik nama hero di search bar, lalu tekan down di keyboard. Nah, lalu terlihat loading indikator sebentar. Lalu muncul hasil hero sesuai nama yang dicari. Kemudian saat salah satu card di tab, card tersebut mendapat border biru sebagai tanda terpilih dan keyboard otomatis tersembunyi. Kemudian di bagian bawah ada bottom set untuk mengisi mode dengan text field dan tombol send. Kemudian kembali ke main screen. Nah, jadi ini tampilan akhir bagian 1 sampai 3 yang sudah berjalan di HP. Nah, jadi itu demonstrasi pengerjaan modul Superhero API Flutter dari bab 1 sampai bab 3 oleh kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibnu Nazar. Mungkin baik, terima kasih Abdullah Jidan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 7, yaitu yang kami kerjakan dari bagian 1 sampai bagian 3. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.